Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ruby Nazma, mahasiswi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Cirebon. Tujuan dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah kearifan lokal dengan dosen pengampu Pak Muhammad Kamaludin dengan NIM saya 2502111088. Video ini bertujuan untuk membuat tugas review jurnal. Dan jurnal yang akan saya review adalah jurnal yang terindeks Scopus, yakni jurnal internasional tentang kearifan lokal. Baik, yang pertama kita masuk ke identitas jurnal. Yang pertama judul. Judul yang saya ambil adalah Local Wisdom Based Environmental Management Policy in Indonesia, Challenge and Implementation. Penulisnya adalah Arsyad Aldian, Kartika Asmanda Putri, Rizky Akbar Aldian, dan Abdul Rahman Alastal. Diterbitkan pada tahun 2024. Journal of Law, Environmental and Justice, Fall 2, number 3, tahun 2024, artinya baru setahun jurnal ini dipublikasikan. Kata kunci yang saya ambil adalah Local Wisdom, Environmental Management and Legislation. Yang kedua, ringkasan isi jurnal. Nah, artikel ini tuh mengeksplorasi bagaimana praktik kearifan lokal atau local wisdom, yaitu pengetahuan dan praktik tradisional masyarakat adat atau komunitas lokal dapat berperan dalam pengelolaan lingkungan di Indonesia dan bagaimana kebijakan lingkungan nasional ini mendukung atau justru menghambat integrasi pengetahuan tersebut. Nah, di sini juga penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dan analisis literatur. Mereka menelaah undang-undang, regulasi, serta praktik adat dan kebiasaan lokal yang terkait tata kelola lingkungan. Dari hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa meskipun ada instrumen hukum di Indonesia seperti Undang-Undang Perlindungan Lingkungan dan Konservasi yang mengakui dan mendukung pengetahuan tradisi lokal, contohnya sistem subak di Bali atau sasi di beberapa daerah. Dalam praktiknya, integrasi tersebut sering terhambat. Penyebabnya antara lain seperti modernisasi, kepentingan ekonomi atau komersial, dan kurangnya dukungan dari pemerintah daerah tersebut. Nah, di sini penulis juga menegaskan nih, bahwa untuk mencapai pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, penting bagi kebijakan lingkungan untuk lebih serius mengakomodasi local wisdom melalui pengakuan hukum, kolaborasi multi-stakeholder, yakni antara pemerintah, komunitas adat, masyarakat lokal, dan peningkatan kesadaran pembuat kebijakan terhadap nilai budaya lokal itu sendiri. Nah, kita masuk ke telaah yang lebih kritis lagi, mulai dari kelebihan dan kekurangan jurnal ini. Namun untuk kelebihannya banyak sekali saya temukan, mulai dari pendekatan holistik. Saya suka sekali dengan metode ini, yaitu menggunakan metode hukum normatif dan analisis literatur. Artinya artikel ini menggabungkan aspek regulasi dan kearifan lokal, yang artinya juga memberikan gambaran menyeluruh tentang hubungan antara hukum nasional dan praktik budaya atau tradisi. Yang kedua, kelebihan yang kedua yang saya temukan adalah konteks nyata di Indonesianya. Jadi penulis tuh menggunakan kasus seperti subak dan sasi tadi, yang memang dikenal sebagai contoh kearifan lokal dalam pengelolaan lingkungan, sehingga relevansi terhadap budaya Indonesianya tinggi. Yang ketiga, menyoroti hambatan implementasi. Jadi tidak hanya mengagung-agungkan kearifan lokal, artikel ini juga kritis terhadap realitas seperti modernisasi, tekanan ekonomi, dan regulasi yang lemah bisa menghambat penerapan praktik tradisional. Nah, yang terakhir adalah rekomendasi kebijakan yang jelas. Artikel ini juga mengusulkan kalau local wisdom ini harus diakui secara hukum dan ada kolaborasi antara pemerintah dan komunitas, serta peningkatan kesadaran juga. Jadi hal ini memberikan jalan yang konkret untuk menjembatani tradisi dan modernitas. Dan sedikit yang saya temukan mengenai kekurangan jurnal ini adalah yang pertama, bersifat normatif dan literatur saja. Karena metode penelitian yang digunakan adalah analisis hukum dan literatur, jadi artikel tidak menyediakan data yang empiris. Misalnya wawancara dengan komunitas adat, observasi praktik lokal, atau survei penerimaan masyarakat. Jadi mungkin bagi saya agak kurang gambaran real life implementasinya itu seperti apa. Yang kedua, ada variasi lokal yang kurang dieksplorasi. Indonesia ini sangat beragam, adat, budaya, lingkungannya pasti berbeda. Tapi artikel tampaknya menggeneralisasi local wisdom tanpa banyak memberikan konteks spesifik tiap komunitasnya. Dan kekurangan terakhir yang saya temui di artikel ini adalah mungkin bagi saya kurang analisis dampak konkretnya. Jadi tidak banyak dibahas bagaimana secara nyata keberlanjutan lingkungan atau sosial ekonomi masyarakat ini berubah ketika local wisdom diterapkan versus ketika diabaikan.
Jadi lebih ke sulit menilai efektivitasnya. Setelah telah kritis tadi, kita masuk ke analisis dan evaluasi pribadi. Jadi saya menilai artikel ini sangat penting sebagai literatur teoritis dan kebijakan, karena menyambungkan nilai budaya atau tradisi lokal dengan kerangka hukum dan kebijakan lingkungan yang modern. Ini juga relevan terutama bagi Indonesia, di mana praktik tradisional sering menjadi solusi untuk masalah lingkungan dan sosial. Namun, di sisi itu saya merasa artikel ini bisa lebih kuat kalau disertai dengan data yang empiris atau data yang konkret, misalnya studi kasus di beberapa komunitas adat, wawancara, dampak sebelum dan sesudah implementasi local wisdom. Tanpa itu, pembahasan tetap abstrak. Dan menurut saya juga artikel ini cocok sebagai dasar normatif atau referensi kebijakan. Tetapi untuk penelitian akademik yang mendalam, akan lebih baik jika digabung dengan studi lapangan agar mendapatkan gambaran yang praktis. Terakhir, kelima adalah kesimpulan dari review ini. Jadi artikel ini tuh memberikan kontribusi penting dalam wacana pengelolaan lingkungan di Indonesia dengan mendekatkan pendekatan budaya, hukum, dan lingkungan. Dengan mengangkat local wisdom sebagai bagian dari kebijakan lingkungan, artikel ini juga menunjukkan potensi pelestarian lingkungan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Nah, meskipun memiliki keterbatasan, terutama dalam sisi empiris, tapi artikel ini juga sangat layak dijadikan sebagai referensi, terutama untuk topik kebijakan lingkungan, kearifan lokal, hukum lingkungan, dan keberlanjutan di Indonesia. Terakhir, daftar pustaka. Daftar pustaka di dalam jurnal ini menggunakan contoh format APA di sini. Terakhir, sebelum saya tutup video ini, saya akan sedikit menjelaskan ciri-ciri jurnal yang baik itu seperti apa. Jurnal yang baik ini biasanya terakreditasi SINTA untuk wilayah Indonesia, terindeks internasional seperti Scopus, Web of Science, DOAG, IBSCO, atau ProQuest untuk jurnal internasional, dan juga memiliki ISSN yang aktif. Hal tersebut menunjukkan bahwa jurnal tersebut memiliki proses seleksi dan penilaian yang berkualitas. Yang kedua adalah proses peer review yang jelas, artinya peer review memastikan artikel ini layak secara ilmiah. Dipastikan harus data yang ditampilkan itu jelas, bukan data pribadi. Plagiarisme. Untuk mengecek plagiarisme, kita bisa menggunakan Turnitin atau iThenticator. Dan yang terakhir adalah tata letak atau layout dan format standar. Artinya harus mematuhi pedoman jurnal atau guidelines for authors. Itu tadi video review jurnal dari saya dan sedikit informasi tentang jurnal yang baik. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.